Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Pemerintah Pendudukan Balaterata Jepang pada tanggal 1 Maret 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito dari Jepang. Tugas dari BPUPKI sendiri adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik. BPUPKI bekerja untuk merumuskan dasar negara. Dalam merealisasikan tugas-tugasnya, BPUPKI melakukan beberapa sidang dengan tujuan untuk membahas bentuk negara Indonesia, falsafah negara Indonesia merdeka, serta merumuskan dasar negara Indonesia. Untuk hal ini, BPUPKI harus merumuskan dasar negara Republik Indonesia terlebih dahulu. Sidang panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh IR Soekarno membahas pembentukan lagi panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 7 orang sebagai berikut. Ketua panitia kecilnya adalah Profesor Dr. Supomo, anggota-anggotanya adalah Mr. Wongsonogoro, Mr. Raden Ahmad Subarjo, Mr. Alexander Andris Maramis, Mr. Raden Panji Singgih, Mr. Agus Salim, dan Dr. Sukiman Wirosanjodo. Konsep proklamasi kemerdekaan negara Indonesia baru rencananya akan disusun dengan mengambil 3 alinea pertama Piagam Jakarta. Sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta. Piagam Jakarta pada akhirnya disetujui dengan urutan dan redaksi yang sedikit berbeda. Terbentuknya PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena telah mengerjakan tugasnya, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia Merdeka, dan digantikan dengan dibentuknya PPKI atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI memiliki tugas untuk meresmikan pembukaan serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, melanjutkan hasil kerja BPUPKI, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah penduduk militer Jepang kepada bangsa Indonesia, dan mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia. Anggota PPKI berjumlah 21 orang yang mencerminkan perwakilan dari berbagai etnis wilayah Hindia Belanda. PPKI diketuai oleh IR Soekarno dan dibantu oleh DRS Mohatta sebagai wakilnya. Keadaan Jepang semakin kritis karena kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945. Menghadapi situasi krisis ini, pada tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Dokuritsu Junbi Inkai atau PPKI. PPKI dibentuk untuk melanjutkan tugas BPUPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada saat PPKI terbentuk, golongan muda kala itu menghendaki agar kemerdekaan diproklamasikan tanpa kerjasama dengan pihak Jepang sama sekali, termasuk proklamasi kemerdekaan dalam sidang PPKI. Akhirnya, IR Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah diketik oleh Muhammad Ibnu Sayuti Malik dan telah ditandatangani oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, PPKI berfungsi dan berperan secara ex officio, yaitu sebagai representasi perwakilan seluruh rakyat Indonesia, sebagai lembaga resmi yang mempunyai kewenangan untuk mengesahkan UUD negara, sebagai lembaga yang dapat memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden, sebagai lembaga pendiri negara Republik Indonesia, dan sebagai lembaga tertinggi dalam negara Republik Indonesia. Proses terbentuknya negara dan pemerintahan RI. Pada waktu proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, unsur negara yang baru terpenuhi yaitu rakyat dan daerah. Untuk pemerintah yang berdaulat dan pengakuan kedaulatan dari negara lain belum terpenuhi. Baru sudah
PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1145. Keseluruhan unsur tersebut dapat dilengkapi. Sidang pertama PPKI mengesahkan dan menetapkan UUD RI yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI, yang kemudian dikenal dengan UUD 1945. Memilih IR Soekarno sebagai presiden dan DRS Mohatta sebagai wakil presiden. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi atau usulan Otto Iskandar Dinata. Pembentukan sebuah komite nasional yang membantu presiden selama MPR dan DPR belum terbentuk. Sidang PPKI kedua menghasilkan pembagian wilayah yang terdiri dari 8 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo atau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, dan Sumatera. Pembentukan Komite Nasional dalam kurung daerah menetapkan 12 departemen beserta menterinya dan 4 menteri negara. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP adalah badan yang berfungsi sebagai DPR sebelum DPR hasil pemilu terbentuk. Di tingkat pusat komite ini disebut KNIP yang diketuai oleh Mr. Kasman Singodimejo dan wakilnya Sutarjo Karto Hadikusumo, Mr. Latur Harhari, dan Adam Malik. Tugas pertama KNIP adalah membantu tugas kepresidenan. Namun, kemudian diperluas tidak hanya sebagai penasihat presiden, tapi juga mempunyai kewenangan legislatif. Wewenang KNIP sebagai DPR ditetapkan dalam rapat KNIP tanggal 16 Oktober 1945. Dalam rapat tersebut, Wakil Presiden DRS Mohatta mengeluarkan maklumat pemerintahan RI nomor 10 yang isinya KNIP sebelum DPR atau MPR terbentuk diserahi kekuasaan legislatif untuk membuat undang-undang dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara. Kedua, berhubung gentingnya keadaan, maka pekerjaan sehari-hari KNIP dijalankan oleh seluruh badan pekerja KNIP yang diketuai oleh Sultan Syahrir. Pembentukan Partai Nasional Indonesia. Pada tanggal 3 November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat yang pada intinya berisi memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan secara resmi berdirinya BKR. BKR berfungsi sebagai badan penolong keluarga korban perang yang merupakan induk organisasi pemelihara keselamatan rakyat. Bentuk BKR dengan maksud agar tidak membangkitkan permusuhan dan reaksi dari tentara sekutu dan Jepang yang masih berada di Indonesia. Para pemuda tidak setuju terhadap pembentukan BKR, membentuk komite dengan nama Komite Van Ati yang dipelopori oleh Adam Malik. Kebijakan pemerintah berbentuk BKR ini mendapat kritikan dari Urip Suhoharjo yang menyatakan aneh suatu negara zunder tentara. Akhirnya, pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945 membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR berdasarkan maklumat pemerintah. Sebagai Panglima TKR, pemerintah menunjuk Supriyadi berdasarkan maklumat pemerintah tersebut. Dibentuk markas tertinggi TKR oleh Urip Sumarhajo yang berkedudukan di Yogyakarta. Karena Supriyadi tidak pernah muncul, maka pada bulan November 1945 digantikan oleh Sudirman. Pada tanggal 18 Desember 1945, Sudirman dilantik sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat jenderal. Selanjutnya, TKR mengalami perkembangan dan perubahan nama berikut. 7 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat TKR diganti dengan nama Tentara Keselamatan Rakyat.
11 Januari 1946, Tentara Keselamatan Rakyat berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia. 3 Juni 1947, Tentara Republik Indonesia berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Berikut adalah kronologi kemerdekaan Indonesia. Pada 9 Agustus 1945, kota Hiroshima di Jepang dibom oleh Amerika Serikat yang mengakibatkan para tentara Jepang menang. Lalu pada 7 Agustus 1945, BPUPKI berubah nama menjadi PPKI, atau juga disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Jumi Inkai. PPKI bertujuan untuk menegaskan keinginan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada 9 Agustus, bom kedua dijatuhkan oleh Amerika Serikat di Nagasaki, Jepang, yang menyebabkan Jepang menyerah terhadap sekutu. Kesempatan ini pun dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno-Hatta selaku pemimpin PPKI bersama dengan Regimen Yudo-Diningrat diterbangkan ke Dalat, yaitu yang berletak 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam, untuk bertemu Marshal Terence. Mereka diberitahukan bahwa Jepang sedang pada ambang kekalahan dan akan memberikan Indonesia kemerdekaan yang tepatnya pada 12 Agustus 1945. Lalu pada 14 Agustus 1945, Hatta dan Regimen kembali ke tanah air. Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena dianggap sudah tertipu oleh Jepang. Sementara itu, Syahrir menyiapkan pengikutnya yang akan berdemonstrasi menghadapi Jepang dengan menggunakan kekerasan. Syahrir juga sudah menyusun teks proklamasi yang telah disebarkan oleh seluruh Jawa untuk dibagikan. Namun Soekarno belum yakin bahwa Jepang telah menyerah dan khawatir proklamasi kemerdekaan akan berakibat fatal jika para pejuang belum siap. Lalu Soekarno mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena merupakan hak PPKI. Sementara Syahrir menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang yang merupakan hadiah dari Jepang. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah pada sekutu tentara dan angkatan laut Jepang yang masih berkuasa di Indonesia, lalu berjanji mengembalikan kekuasaannya di tangan Belanda. Kabar ini lalu didengar oleh Sultan Syahrir lewat radio BBC. Setelah mendengar itu, golongan muda semakin mendesak golongan tua untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Tetapi golongan tua tidak mau terburu-buru. Lalu diadakanlah konsultasi dalam bentuk rapat PPKI. Lalu Soekarno-Hatta mendatangi penguasa militer Jepang untuk memperoleh konfirmasi kantornya di Koningsplein. Tetapi kantor tersebut kosong, lalu mereka bersama Subarjo ke kantor Bukavu. Maeda lalu menyebut kedatangan mereka, dan mereka belum menerima konfirmasi dan masih menunggu. Setelah pulang, mereka segera mempersiapkan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada pukul 10 malam 16 Agustus esok hari, yang membicarakan untuk UUD sebelumnya disiapkan Hatta. Rapat 16 Agustus 10 pagi tidak dilaksanakan karena Soekarno-Hatta tidak muncul. Peserta rapat tidak tahu telah terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Saat tiba di Rengas Dengklok pada 17.30 waktu Indonesia Barat, Ahmad Subarjo memberi jaminan bahwa proklamasi akan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 sebelum jam 12. Akhirnya Sudarso mewakili para pemuda melepas Soekarno-Hatta balik ke Jakarta dan menghentilah peristiwa Rengas Dengklok. Detik-detik proklamasi. Perundingan teks proklamasi kemerdekaan berlangsung pada pukul 2 sampai 4 dini hari dan ditulis di ruang makan kediaman Soekarno, Jalan Pagesangan Timur 56 Jakarta. Lalu penyusunan adalah Ir. Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Teks tersebut lalu diketik oleh Sayyidu Malik. Lalu pada 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, acara dimulai pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung dengan pidato 4 teks. Lalu bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati dikibarkan disusul oleh sambutan Subarjo, wali kota Jakarta. Pada 18 Agustus PPKI mengesahkan UUD sebagai dasar negara Republik Indonesia yang dikenal
Undang-Undang Dasar 45. Lalu terbentuklah Negara Kesatuan Republik yang berbentuk republik. Lalu Soekarno-Hatta terpilih menjadi